Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Safitri SAG, Guru PAI di SDN Tanjung Barat 07 Jakarta Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 1 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan nomor induk mahasiswa 425000121 pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SDN Tanjung Barat 07. Pada uji kinerja di kelas 4 dengan tema tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Hari ini sudah salat subuh semuanya? Sudah. Siapa yang hari ini salat subuh? Sudah semuanya ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran. Sebelum mulai pembelajaran, kita akan membaca doa. Silakan yang pimpin doa adalah yang datang pertama. Siapa yang tadi pagi datang pertama? Siapa yang tadi pagi datang pertama? Ya, Rizky. Oke, Rizky pimpin doa saya sini ke depan. Siap, siap, baca doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rizky. Berarti hari ini Rizky yang datang pagi ya. Tepuk tangan buat Rizky. Hari ini Ibu akan mengecek absen dulu ya. Aditya Zahra, Ahmad Nais, sakit ya? Ahmad Rizky, Aira, Alamaya Salsabila, Andre Rizky Ramadan. Kita minta kalian cek mejanya sudah rapi atau belum, ya, ada sampah atau tidak? Ada ya, alhamdulillah. Berarti bersih semua ya, berarti piket semua ya tadi ya. Nah, kita akan membaca sama-sama surat Al-Fatiha. Alam yaj'al
Ya, harus peduli sama temennya. Jadi harus tahu temennya kenapa hari ini tidak masuk. Ya. Ini pelajaran sebelumnya kita belajar tentang apa? Ya, tentang Asmaul Husna. Setelah itu ya Asmaul Husna kita kemarin belajar tentang apa? Keragaman, ya, tentang keragaman bahwa di Indonesia ini bahwa kita sebagai makhluk hidup itu memiliki keragaman yang berbeda-beda. Masih ingat dalam surat apa keberagaman itu? Al-Hujurat ayat berapa? Ayat 13. Ada yang tahu apa itu balik ya? Pernah dengar kata-kata balik ya? Pernah ya? Pernah dengar kata-kata balik? Apa itu balik? Dewasa. Ya, balik itu dewasa. Nah, siapa sih yang termasuk balik? Ada perempuan dan laki-laki, ya. Jadi kita akan belajar tentang menyambut usia balik. Ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu adalah yang pertama, melalui pembelajaran diskusi dan presentasi, murid mampu menjelaskan pengertian balik. Ya, yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu adalah melalui kegiatan pembelajaran diskusi dan presentasi, murid mampu menyebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu fiqh. Silakan kalian perhatikan dulu video yang ada di depan. Mimpi bang, apa itu nangka? Iya, jadi mimpi bang itu adalah proses komunikasi yang bersistema ketika komunikasi tidur. Oh, itu ya. Iya. Perhatikan, di sini ada siklus hidup manusia. Kalian pernah baik gak? Ada nggak sih manusia tiba-tiba langsung dewasa? Atau misalkan tiba-tiba langsung balita? Ada nggak? Nggak ada. Semuanya melalui proses ya. Ada yang namanya balita, dari bayi itu ya, dari bayi lalu balita, anak-anak ya, lalu remaja, dewasa, dan hingga menjadi orang tua. Apa itu balik? Ya, balik adalah seseorang yang sudah mencapai usia tertentu dan dianggap sudah dewasa. Apa sudah mengalami tanda-tanda dewasa. Nah, nanti kita lihat nih dari kamu, apakah kalian pernah mengalami hal seperti itu? Kalau kamu sudah mencapai tanda-tanda itu, berarti kamu sudah dewasa. Ya, jadi kalau misalkan kalian yang perempuan yang sudah haid atau yang laki-laki mimpi basah, berarti kamu sudah balik. Sedangkan air pada anggota badan semuanya harus basah, mulai dari sela-sela telinganya, jari-jari, semuanya badannya itu harus basah sampai ujung kaki, sela-sela jarinya itu harus basah. Gak boleh mandinya langsung kecepat juga ya. Kenapa? Karena takutnya ada najis yang tidak terbawa air. Jadi mandi wajib urutannya ada yang pertama membasuh kedua telapak tangan sampai 3 kali. Lalu yang kedua mencuci alat kelamin. Kalau sudah membersihkan tangan kiri dengan sabun ya. Wudhu, lalu mandi nih, membasuh dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki, membasuh kaki. Baru kalian mau sampean boleh, mau sabunan boleh, mau gosok gigi boleh. Yang penting urutannya sudah sampai selesai sini. Kalau urutannya sudah sampai selesai sini, baru kalian basuh semuanya dari ujung kepala. Oke, sudah selesai semuanya tadi diskusinya.
Oke, tepuk tangan ya Kak Sate. Sekarang kita akan baju presentasi. Oke, siap sudah ya? Ya, kita akan mulai dari gambar 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini kelas 6 SD mengalami aktivitas pertama kalinya. Dia bingung apakah dia boleh sholat berjamaah. Randy ingin tahu apa saja ibadah yang dilarang saat berada bersama Apa tanda batin yang dialami Randy? Mimpi basah adalah di mana saat Randy tidur sebuah cairan yang disebut cairan air mani keluar. 2. Apa larangan yang berlaku setelah seseorang balik? 1. Tidak boleh sholat. 2. Tidak boleh berpuasa. 3. Tidak boleh pergi haji. Bagaimana sebaiknya sikap Randy? Randy harus melaksanakan mandi besar wajib karena dia sudah mengalami mimpi basah dan mimpi basah itu sekian dari kami kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Laki-laki bernama Ahmad berusia 17 tahun mengalami mimpi basah saat tidur malam. Keesokan harinya, dia bangun dalam keadaan junub atau bernadas besar. Namun, karena terburu-buru ingin dapat ke sekolah, dia hanya berwudu sambil mandi wajib atau mandi janabah dan langsung menunaikan sholat subuh. Apakah kemarin Ahmad menjadi sah? Tidak sah karena Ahmad tidak mandi wajib saat sedang berpuasa. Bagaimana hukumnya orang aja tidak wajib mandi wajib sebelum sholat? Ahmad akan tidak sah karena Ahmad sudah mandi wajib atau mandi janabah. Sekian hasil dari diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yudi kelas 5 SD mengalami menstruasi pertama. Ia takut dan malu untuk cerita kepada ibunya. Bagaimana sebaiknya Yudi bersikap? Yudi ingin tahu bagaimana tata cara mandi wajib yang benar ketika selesai haid. Bagaimana sebaiknya ibunya bersikap tidak usah lalu untuk kepada ibunya. Yudi ingin tahu bagaimana tata cara mandi wajib yang benar jika selesai haid. 1. Mencuci telapak tangan 3 kali. 2. Mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. 3. Membersihkan tangan kiri atau gosokkan tangan atau pakai sabun. 4. Wudhu sempurna
rambut kepala dengan air. Sikat rambut lebat dengan menggunakan air sebanyak 3 kali. Jika mungkin air bisa masuk ke pangkal rambut. 6. Menuangkan air pada anggota badan. 7. Membasahkan kaki. Membasuh bagaimana sebaiknya sikap karena mengalami hal yang pertama. Beritahu kepada yang mulia dan dia harus menyesuaikan aturan syariat pada saat sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Seorang anak sudah berusia 15 tahun, tapi belum pernah mengalami mimpi basah atau haid. Apa tanda balik menurut fikih? Selain mimpi basah dan haid, menurut fikih, apakah ia sudah dianggap balik? Apa kewajiban yang harus dijalankan? Nomor 1. Apa tanda balik menurut fikih selain mimpi basah dan haid? 1. Mimpi basah. 2. Haid. Menstruasi bagi anak perempuan. 3. Sudah berumur 15 tahun. Nomor 2. Menurut fikih, apakah ia sudah dianggap balik? Iya, karena sudah berumur 15 tahun. Nomor 3. Apa kewajiban yang harus dijalankan? 1. Sholat. 2. Puasa. 3. Membaca Al-Quran. Sekian dari prestasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan hasil diskusi kami. Lina, murid kelas 4 yang berusia 10 tahun. Ia sudah mengalami menstruasi atau haid untuk pertama kalinya. Menurut ilmu fikih, apakah Lina sudah balik? Kewajiban apa saja yang harus dijalankan Lina? Menurut ilmu fikih, apakah Lina sudah balik? Iya, karena Lina sudah mengalami tanda-tanda balik, yaitu mimpi basah, menstruasi atau haid, dan sudah berumur 15 tahun. 2. Kewajiban apa saja yang harus dijalankan Lina? Mandi wajib, tidak boleh menyentuh Al-Quran, tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, dan tidak boleh berdiam diri di masjid. Sholat 5 waktu, berpuasa, membaca Al-Quran atau Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi semuanya sudah presentasi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kita tepuk tangan dulu untuk semua kelompoknya. Ya, kalian sudah berdiskusi dan menjawab soal bersama dengan teman kelompok kamu. Semuanya bekerja semuanya? Ya, bekerja semuanya ya. Jadi kita simpulkan sama-sama. Tadi kelompok 1 bagus tuh jawabannya ya. Jawabannya bahwa tanda dalam itu adalah yang keluar dengan air mani. Ya, dari kasus yang tadi kelompok 1. Ya, kelompok 1 sudah betul jawabannya. Ya,
berusia 17 tahun yang berhadas besar. Ya, apakah Ahmad sholatnya sah? Masih ingat tadi kelompok 2 sholatnya sah atau tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena dia belum mandi wajib. Ya, jadi kalau kalian mimpi basah, kalau mau sholat subuh, yang dilakukan dulu adalah mandi wajib. Ya, lalu yang kelompok ketiga, tadi ada kelompok 3. Ya, oke, kelompok 5. Kelompok 3, Yuni kelas 5 SD mengalami menstruasi pertama. Ia takut dan malu untuk cerita kepada ibunya. Bagaimana sikapnya Yuni? Apakah dia diam-diam atau bercerita dengan orang tuanya? Ya, bercerita. Saya sama kayak kamu nih. Kalau kamu menstruasi, kalian haid, itu biasanya kita nggak tahu kalau kita menstruasi. Jadi nanti tiba-tiba kamu keluar darah. Ya, keluar darahnya langsung banyak, ada yang langsung banyak, ada yang langsung dikit yang perempuan. Jadi kalau kalian pertama kali menstruasi atau haid, cerita sama orang tuanya. Nanti biar nanti mama kamu yang mempersiapkan apa sih yang seharusnya ketika kita perempuan mengalami menstruasi. Ya, jadi nggak usah malu, nggak usah takut, ya nggak usah ngumpet-ngumpet kalau haid. Jadi biar orang tua kamu tahu gimana cara penanganannya. Ya, lalu yang kelompok 4 nih, seorang anak berusia 15 tahun tapi belum pernah mengalami mimpi basah. Apakah dia dianggap sudah balik? Dianggap sudah balik atau enggak? Sudah, karena sudah berumur 15 tahun. Nah, kewajiban apa sih yang harus dijalankan? Yaitu kita harus langsung melaksanakan sholat, puasa, ya. Nah, dosanya sudah ditanggung sama kamu sendiri. Ya, jadi kalau sudah baik tuh mimpi basah itu sudah ditanggung sendiri. Lalu kelompok 5, berusia 10 tahun, ia sudah mengalami menstruasi atau haid tapi belum berumur 15 tahun. Berarti dia sudah balik atau belum? Sudah. Ya, karena ciri-ciri anak balik atau menstruasi adalah ketika dia berumur 9 tahun. Oke, ya. Terima kasih untuk kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Jawabannya sudah baik dan sudah bagus. Ya, sampai sini apakah ada pertanyaan? Sudah paham semua tentang balik ya? Sudah. Jadi kita ingin evaluasi. Kita tutup, sebelum kita tutup, Ibu akan mengevaluasi apa kegiatan hari ini. Kita belajar tentang apa? Tentang balik. Ya. Nah, sebelum mengevaluasi, Ibu akan kasih kalian soal. Ya. Bentar ya. Oke, dapat semuanya? Kurang satu ya. Silakan kalian kerjakan. Ini cuma sampai 10 soal langsung centang-centang aja. Silakan. Iya, sendiri ya. Ibu akan melakukan evaluasi hari ini. Apakah kalian paham tentang pelajaran hari ini? Ada 10 soal, langsung disilang. Udah ya? Langsung disilang. Ya. Ya, silakan diisi ya. Masih 5 menit nih, nggak sampai 5 menit kalian udah selesai. Silakan dikerjakan. Oke, tadi sudah dikerjakan semuanya hasilnya? Semuanya sudah mengerjakan hasil evaluasi hari ini. Dan sudah Ibu baca ininya, beberapa tadi ya. Baru beberapa sudah Ibu baca. Dan alhamdulillah kalian sudah paham semuanya.
Ya. Nah, kita akan mengevaluasi apa yang penutup hari ini. Ya, Ibu akan kita mereview. Ya, kita akan menyimpulkan kegiatan hari ini. Jadi pelajaran hari ini kita membahas tentang baik. Ya, apa itu baik? Baik itu adalah tanda kalau seorang anak sudah dewasa dan sudah memiliki kewajiban dalam hukum Islam. Ya, lalu gimana perasaan kalian dalam menghadapi balik? Sedih, senang, biasa aja. Apa yang harus kalian lakukan dalam menyambut balik? Berarti kalau misalkan balik, kita harus sudah siap nih. Apa yang harus kita persiapkan? Terutama perempuan ya, yang menstruasi atau yang hamil. Lalu yang harus kita lakukan setelah balik, yaitu kita harus wajib berpuasa, sholat, terus apa lagi? Zakat, ya, zakat fitrah, ya. Jadi harus sudah tahu apa itu batasannya, ya. Jadi ibu akan memberikan penguatan anak-anak yang soleh dan soleha bahwa balik itu adalah bukan aib. Tahu aib gak? Ya, aib itu maksudnya kayak ketakutan, kesalahan. Ya, jadi balik itu adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Kita terima kasih sama Allah karena kita sudah diberikan balik, sudah diberikan tanda-tanda balik, yaitu dengan perempuan menstruasi, yang laki-laki mimpi basah. Jadi jangan pernah malu, ya. Jadi jangan pernah malu. Oke, dan jangan lupa ketika kita haid atau menstruasi harus menjaga diri kebersihan kita dengan mandi apa tadi? Mandi wajib, ya. Dan ibu juga mengucapkan terima kasih kepada anak-anak kelas 4B. Kita tepuk tangan bersama-sama karena hari ini sudah selesai pelajaran hari ini. Dan minggu depan kita akan melanjutkan materi tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Ya, hari ini kita akan hari ini tadi kita sudah belajar tanda-tanda balik menurut Islam. Minggu depan kita akan belajar tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Ya, sekarang boleh dirapikan bukunya, masukkan ke dalam tas. Kita akan siap-siap pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.